Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 212. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya timeline cerita kembali ke alur yang sebenarnya, yaitu pada tanggal 16 November. Di sini kita diperlihatkan kalau Maki ternyata sudah bertemu dengan kelompok Yuji dan Megumi. Lalu tidak hanya itu, Maki juga sudah mendapatkan kabar dari Choso kalau Yuki berhasil dikalahkan dan Tengen berhasil ditangkap oleh Kenjaku. Tapi meskipun Kenjaku sudah mendapatkan Master Tengen, hingga saat ini Kenjaku masih belum melakukan penyatuan. Walaupun Kenjaku tetap melakukan sesuatu pada seluruh Jepang, karena pada chapter ini ke-10 koloni sempat diperlihatkan mengeluarkan cahaya. Dan setelah kejadian tersebut, orang-orang dengan tubuh yang lemah pun mulai jatuh sakit. Berikutnya masih pada chapter ini, kita juga diperlihatkan kalau Megumi akhirnya bertemu dengan kakaknya Sumiki. Dan Megumi juga sudah menambahkan aturan baru untuk keluar dari The Cooling Game. Tapi sialnya, di akhir ketika Megumi hendak mengeluarkan Sumiki dari The Cooling Game, Sumiki tiba-tiba malah menambahkan aturan baru. Nah oke, masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini berjudul Fester atau Membusuk. Panel pertama sendiri dibuka dengan flashback Megumi yang sedang menemui kakaknya di rumah sakit. Kemungkinan flashback ini terjadi tepat sebelum Megumi dan Yuji masuk ke dalam Tokyo Colony. Di sini Megumi dan Sumiki berbincang seperti biasa. Megumi juga sudah menjelaskan situasinya pada Sumiki kalau Jepang sedang dalam keadaan kacau karena munculnya The Cooling Game. Megumi beserta teman-temannya yang lain akan mencoba mengatasi hal tersebut. Sumiki mengkhawatirkan Megumi, tapi seperti biasa, Megumi tidak peduli pada dirinya sendiri dan hanya berniat mengeluarkan kakaknya Sumiki dari The Cooling Game. Secara seperti yang kalian tahu, kalau Sumiki ini merupakan seorang player dari awal karena sudah ditandai oleh Kenjaku. Lalu berikutnya, adegan pun kembali ke timeline saat ini, tepat sebelum Sumiki menambahkan aturan baru. Menyorot pada POV Yuji, di sini Yuji merasa lega karena tinggal selangkah lagi Megumi bisa menyelamatkan kakaknya. Di saat yang sama Yuji juga berpikir, setelah Sumiki berhasil keluar, Yuji akan mengakui pada sang malaikat kalau dirinya adalah wadah dari The Fallen Sukuna. Dengan begitu, si malaikat akan memusnahkan Yuji bersama dengan Sukuna, dan karena Sukuna telah mati, si malaikat akan membebaskan Gojo sesuai dengan kesepakatan. Lalu setelah Gojo bebas, tentunya Gojo bisa menyelesaikan semua masalah yang ada. Setidaknya begitulah isi pikiran Yuji. Tapi di saat Yuji masih berpikir kalau situasi mulai berjalan dengan baik, situasi langsung melenceng jauh dari harapannya. Karena Sumiki tiba-tiba menambahkan aturan baru. Mulai dari sini melanjutkan dari chapter sebelumnya, setelah Sumiki menambahkan aturan tersebut, tak diduga aturan keluar masuk koloni itu pun diterima oleh Kogane. Sehingga saat ini semua orang yang ada di luar maupun di dalam koloni bisa keluar masuk dengan bebas. Untuk lebih detailnya akan Mimin bahas di akhir, jadi mari kita lanjut cerita terlebih dahulu. Setelah Sumiki melakukan hal tersebut, tentu saja Megumi pun dibuat shock. Di sana Megumi bertanya-tanya sebenarnya siapa sosok yang ada di hadapannya ini. Namun Sumiki pun menjawab sembari meledek Megumi kalau dirinya adalah kakak Megumi. Pada momen ini Megumi pun berpikir sekaligus mengungkapkan kalau ternyata alasan seorang penyihir masa lalu yang bereinkarnasi dapat mengetahui informasi tentang era modern karena mereka bisa membaca ingatan milik orang yang menjadi wadah kebangkitan mereka. Itulah kenapa Regi, Kashimo Hajime, dan para reinkarnator lainnya bisa mengerti tentang era modern. Namun terlepas dari pengetahuan, dengan membaca ingatan wadahnya, bukan hal yang mustahil juga bagi si penyihir yang bereinkarnasi untuk menirukan dan bertindak seperti kepribadian orang yang menjadi wadahnya. Yang artinya sejak Megumi pertama kali bertemu dengan Sumiki di rumah sakit, orang tersebut bukanlah Sumiki, melainkan seorang penyihir dari masa lalu yang sedang berpura-pura menjadi Sumiki demi mendapatkan 100 poin secara gratis. Tapi tentu saja, meskipun pertanyaan kenapa penyihir generasi lama bisa mengetahui informasi tentang zaman modern sudah terjawab, kejadian ini juga meninggalkan satu pertanyaan baru, yaitu kenapa orang yang bereinkarnasi di tubuh Sumiki malah berwujud seperti Sumiki sendiri. Padahal kalau kalian lihat Kashimo Hajime, Regi, Uro, dan Ryu, mereka semua memiliki penampilan layaknya diri mereka yang dahulu.
Jadi tak heran mengapa Megumi tidak menyadari kalau tubuh kakaknya tersebut sudah bukan lagi dikendalikan oleh Sumiki. Nah, terkait dengan pertanyaan itu, Mimin punya opini. Kemungkinan para penyihir yang bereinkarnasi ini bisa memilih apakah mereka ingin menggunakan wujud dari wadahnya atau wujud original mereka sesuai yang mereka mau. Karena seperti yang kalian tahu, Kashimo Hajime menerima tawaran dari Kenjaku ketika dirinya sudah tua. Tapi pada The Cooling Game saat ini, Kashimo Hajime kembali muda. Jadi artinya kemungkinan para penyihir yang bereinkarnasi ini memang bisa memilih wujud mereka seperti apa yang mereka mau, atau bisa juga menggunakan wujud dari wadahnya seperti orang yang bereinkarnasi di tubuh Sumiki saat ini. Itu menurut opini Mimin pribadi. Ya, berikutnya terlepas dari itu, lanjut cerita setelah Megumi menyadari kemungkinan tersebut, sosok yang ada di dalam Sumiki pun mengakui pada Megumi kalau dirinya adalah Yorozu. Di sini tidak dijelaskan apakah sosok tersebut bernama Yorozu atau Yorozu merupakan sebuah julukan, karena dalam kanjinya Yorozu ini berarti banyak atau segalanya. Di sisi lain, mengetahui kalau sosok yang ada di hadapannya bukanlah Sumiki, hal tersebut tentu membuat Megumi semakin tak berdaya. Sementara di saat yang sama, Yorozu lanjut berkata kalau sekarang akan menjadi pertarungan pertamanya setelah 1000 tahun, dan Yorozulah yang akan memilih tempat juga lawannya. Berikutnya tak lama kemudian, Yorozu pun mengeluarkan semacam sayap sembari berkata kalau Sukunalah yang akan menjadi lawannya. Lalu Yorozu pun langsung melesat sembari melihat Yuji dan berkata lagi kalau dirinya akan menunggu Sukuna, yang artinya Yorozu tahu kalau Sukuna ada di dalam tubuh Yuji. Di sini melihat Yorozu pergi, Yuji dan Kurusuhana pun berniat mengejar. Tapi sialnya pada momen ini Sukuna tiba-tiba keluar karena sumpah pengikat yang mereka buat dahulu kalau Sukuna bisa bertukar dengan Yuji selama 1 menit. Nah, setelah mereka bertukar, entah bagaimana Sukuna berhasil membuat Kurusuhana pingsan. Di sini meskipun Kurusu dibuat tak sadarkan diri, tapi sepertinya Sukuna tidak melukai apalagi membunuh Kurusuhana. Karena sumpah pengikat yang dibuat oleh Sukuna dengan Yuji mengatakan kalau dalam 1 menit tersebut Sukuna tidak akan melukai atau membunuh siapapun. Bahkan terlihat setelah Sukuna membuat Kurusuhana pingsan sekalipun, dirinya menangkap Kurusu dengan hati-hati dan menidurkannya di bawah. Sementara itu di sisi lain, belum selesai Megumi dibuat shock karena kakaknya sudah diambil alih, Sukuna tiba-tiba malah muncul di hadapannya. Berikutnya Sukuna pun mengalirkan semacam energi kutukan pada jari kelingkingnya dan mencabutnya. Ya, tidak perlu dirahasiakan lagi, kalian juga pasti sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, yaitu Sukuna akan masuk ke dalam tubuh Megumi. Jadi yang ingin Mimin bahas di sini, kenapa pada momen ini Sukuna berkata kalau apa yang akan terjadi berikutnya adalah gambling. Ada beberapa alasan. Pertama, Sukuna bisa saja gagal memasukkan jarinya ke tubuh Megumi dalam 1 menit tersebut. Kedua, bisa saja tubuh Megumi tidak akan kuat menahan jari Sukuna. Maka dari itu, Sukuna pun merasa kalau hal ini akan menjadi pertaruhannya. Tapi lanjut cerita, setelah mencabut jarinya tersebut, seperti biasa Sukuna pun menggila sembari berkata betapa bodohnya Yuji, karena Yuji tidak memasukkan dirinya sendiri ke dalam persyaratan saat mereka membuat sumpah pengikat dahulu. Dan selanjutnya, tak lama kemudian, Megumi yang kebingungan melihat kenapa Sukuna mencabut jarinya sendiri, Megumi pun langsung berniat mengeluarkan Mahoraga. Akan tetapi, Sukuna langsung melesat dan menghentikan Megumi lalu membuatnya menelan jari tersebut. Dan yap, chapter ini pun ditutup dengan Yuji yang kembali tersadar, akan tetapi sialnya Sukuna kini ada di dalam tubuh Megumi. Oke, di akhir pembahasan dari Mimin, buat yang tanya apa tujuan Sukuna, apa yang terjadi pada Megumi, pokoknya semua yang berhubungan dengan Sukuna dan Megumi sudah Mimin bahas di video yang terpisah. Kalau kalian tertarik, bisa ditonton juga. Jadi terlepas dari Sukuna yang pindah ke tubuh Megumi, Mimin akan membahas hal lain yang tidak kalah menarik, yaitu Yorozu. Pertama kita mulai dari Sumiki. Seperti yang kalian tahu, Fushiguro Sumiki terkena sebuah kutukan, atau lebih tepatnya sengaja ditandai oleh Kenjaku. Tak diketahui kenapa dan kapan Kenjaku menandai Sumiki, tapi terlepas dari itu, karena kutukan tersebut, Sumiki pun koma selama 1 tahun 7 bulan, hingga akhirnya sampailah kita pada akhir insiden Shibuya.
Di sana Kenjaku sempat mengaktifkan Idol Transfiguration milik Mahito pada dua orang yang salah satunya adalah Sumiki. Dan tepat setelah Kenjaku mengaktifkan Idol Transfiguration, Sumiki pun terbangun dari komanya. Nah, lalu poin menariknya di sini, Kenjaku mengatakan kalau dirinya menggunakan Idol Transfiguration pada dua orang. Yang pertama sudah terungkap, yaitu Yorozu, di mana dirinya sedang mengendalikan tubuh Sumiki. Sementara orang kedua, kita belum tahu siapa orang tersebut. Tapi pertanyaannya, kenapa Kenjaku secara spesifik menggunakan Idol Transfiguration pada dua orang tersebut? Yang mana hal ini secara tidak langsung seakan menyiratkan kalau dua orang yang dibangkitkan oleh Kenjaku ini merupakan sosok yang penting. Kenapa? Alasan pertama, Yorozu sempat bilang kalau selama 1000 tahun ini, duel dengan Sukuna akan menjadi pertarungan pertamanya. Yang artinya si Yorozu ini merupakan penyihir dari 1000 tahun lalu. Bahkan Sukuna saja sampai bertukar dengan Yuji setelah Yorozu mengajaknya bertarung. Entah momennya pas karena Megumi sedang teralihkan atau Sukuna memang sengaja bertukar karena ingin baku hantam dengan Yorozu. Tapi terlepas dari itu, alasan kedua seperti yang kalian tahu. Jika GG Akutami memperkenalkan penyihir dari masa lalu yang jauh sekali, khususnya 1000 tahun lalu, biasanya penyihir tersebut merupakan penyihir misterius, kuat, dan berpengaruh. Contohnya saja ada Sukuna, sang malaikat, Tengen, Kenjaku, dan saat ini ditambah Yorozu. Lalu tidak hanya itu, yang lebih menariknya lagi, kalau kalian perhatikan ketika Yorozu mengeluarkan sayap, di sana sayap Yorozu mirip seperti teknik kutukan darah Winking milik Choso. Yang artinya ada kemungkinan besar kalau si Yorozu ini berasal dari klan Kamo. Apalagi seperti yang kalian tahu, klan Kamo ini erat hubungannya dengan eksperimen manusia. Jadi jika dugaan ini benar, maka hal tersebut akan menjelaskan mengapa Yorozu bisa mengambil alih tubuh Sumiki. Selain karena kutukan dari Kenjaku, mungkin itu juga karena kemampuan dari Yorozu sebagai orang yang berasal dari klan Kamo. Yorozu mungkin mengotak-ngatik tubuh Sumiki dengan teknik kutukannya tanpa merubah wujudnya sehingga dapat ia kendalikan. Ya, itu hanya opini Mimin semata. Untuk penjelasan pastinya kita tunggu saja di chapter yang akan datang. Jadi balik lagi ke pertanyaan, jika Yorozu memang merupakan orang yang penting, siapa Yorozu ini sebenarnya? Menurut opini Mimin, mungkin Yorozu adalah Game Master dari The Cooling Game. Kenapa? Alasan pertama, aturan yang dikeluarkan oleh Yorozu akan sangat mempengaruhi jalannya The Cooling Game. Karena bagaimana tidak, kini semua orang bisa bebas keluar masuk dari koloni. Rasanya aneh saja, aturan seperti itu bisa diterima oleh Kogane. Lalu alasan kedua, ketika Yorozu memasuki koloni dengan tubuh Sumiki, bagaimana mungkin dirinya bisa berteleport langsung ke hadapan Megumi? Rasanya hal tersebut cukup aneh dan terlalu kebetulan. Jadi ada kemungkinan kalau Yorozu merupakan Game Master The Cooling Game. Maka dari itu Yorozu bisa berbuat sesukanya. Apalagi orang yang membangkitkan Yorozu pun adalah Kenjaku sendiri menggunakan Idol Transfiguration. Oke, berikutnya masih terkait dengan Yorozu. Apakah Sumiki yang asli sudah mati? Mimin rasa sih tidak. Alasannya ketika Megumi mentransfer poin pun di sana yang tertulis adalah nama Sumiki. Apa hubungannya? Seperti yang kalian tahu, Yuji juga menjadi seorang player dengan nama Yuji Itadori, padahal di dalam tubuhnya ada Sukuna. Sedangkan di sisi lain, orang-orang masa lalu seperti Regi, Kashimo Hajime, Uro, dan Ryu, mereka menjadi seorang player dengan nama mereka sendiri. Jadi kesimpulannya, menurut Mimin, para penyihir masa lalu yang menjadi seorang player dengan nama mereka sendiri, itu artinya kesadaran dari wadah mereka sudah mati. Sementara para penyihir masa lalu yang bereinkarnasi dan menjadi player menggunakan tubuh serta nama dari wadahnya, kemungkinan besar kesadaran dari orang yang menjadi wadah sang penyihir belum mati. Contohnya saja ada Sukuna dengan Yuji, si malaikat dengan Kurusuhana, dan sekarang ada Yorozu dengan Sumiki. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Terkait aturan yang dikeluarkan oleh Yorozu, menurut Mimin dengan ditambahkannya aturan keluar masuk koloni, hal tersebut adalah puncak kekacauan dari The Cooling Game. Kenapa? Karena dengan dibukanya gerbang bernama Barrier Koloni, maka semua orang bisa keluar dan masuk secara bebas. Masalahnya seperti kata Yuta, di dalam koloni ini banyak para penyihir berbahaya yang haus darah. Tapi masih mending jika itu hanyalah penyihir Jujutsu.
Karena yang lebih berbahayanya lagi, player yang ada di dalam koloni ini bukan hanya para penyihir Jujutsu saja, melainkan ada juga roh terkutuk yang tak pandang bulu pada mangsanya, seperti Kurorushi. Jadi pastinya kekacauan akan semakin membesar di Jepang jika para player gila yang ada di dalam koloni sampai keluar. Nah, tapi terlepas dari kabar buruknya, tentunya dengan adanya aturan ini, kubu Shaman Baik pun juga mendapatkan benefitnya. Kini kubu Shaman Baik dapat bergerak dengan leluasa tanpa takut terjebak di dalam koloni. Dan di atas semua itu, artinya Yuta Okkotsu, kelompok Hakari, kelompok Yuji, dan kelompok Maki bisa berkumpul kembali. Oke, berikutnya pembahasan tentang pembebasan Gojo Satoru. Seperti yang kalian lihat, saat ini Sukuna sedang mengendalikan tubuh Megumi. Kita asumsikan kalau Sukuna akan terus mengendalikan tubuhnya, dan entah bagaimana Yuji dan Kurusu tidak dibunuh oleh Sukuna. Pada saat ini, andaikan si malaikat bangun dan bisa melawan Sukuna sekalipun, Mimin rasa Kurusu Hana tidak akan membiarkan si malaikat membunuh Megumi. Dan karena si malaikat tidak bisa membunuh Megumi, lalu Sukuna juga ada keperluan yang lebih penting, akhirnya Kurusu dan Yuji tidak akan mati. Andaikan hal ini benar terjadi, dari sini seharusnya Yuji akan jujur pada Kurusu Hana dan sang malaikat kalau mereka harus membantunya melepas segel Prison Realm demi menghentikan Sukuna. Karena satu-satunya orang yang paling mungkin untuk menghentikan Sukuna adalah Gojo Satoru. Tapi di sisi lain, jika Gojo dibebaskan sekalipun, ini tidak akan menjadi hal yang mudah bagi Gojo. Kenapa? Karena Sukuna ada di dalam tubuh Megumi. Si Gojo ini bisa dibilang sudah mengurus Megumi sejak Megumi masih bocah. Jadi baik secara sadar maupun tidak sadar, Gojo pasti sudah memiliki ikatan batin dengan Megumi. Walaupun seperti yang kalian tahu Gojo bisa menjadi orang yang berdarah dingin, tapi jika ini menyangkut Megumi, Mimin rasa tetap tidak semudah itu. Jadi kemungkinannya jika Gojo dan Sukuna sampai bertarung pun, dengan asumsi kalau Sukuna masih mengendalikan tubuh Megumi, Gojo pasti akan cukup kesulitan, baik dari segi fisik karena Sukuna itu kuat maupun dari segi mental karena yang ia lawan adalah tubuh Megumi. Dan yap, seperti yang kalian lihat, chapter kali ini benar-benar kacau balau. Kita tidak tahu apa yang akan dilakukan Sukuna berikutnya. Sukuna bisa saja mengejar Yorozu karena dia menantangnya, atau Sukuna juga bisa menggila di koloni Tokyo nomor 1. Tapi yang menarik perhatian Mimin di sini adalah Maki Zenin. Seperti yang kita tahu, Maki juga masuk kembali ke dalam koloni untuk menemani Sumiki. Hanya saja karena Sumiki seorang player, dirinya diteleport secara random, sedangkan Maki tidak. Lalu hubungannya apa? Ada kemungkinan kalau Maki akan muncul pada chapter depan nanti dalam rangka untuk menahan Sukuna. Tapi tentu saja, jika saat ini Maki melawan Sukuna, walaupun kita tahu Maki sudah mendapatkan power up yang gila-gilaan, potensi Maki terbunuh tetaplah sangat tinggi. Jadi tergantung GG Akutami. Jika dirinya masih berencana menyimpan Maki, maka Mimin rasa Maki tidak akan dimunculkan selama Sukuna masih ada di TKP. Dan oke, pembahasan terakhir terkait dengan Yorozu dan Sukuna. Jika kita lihat, sepertinya pada chapter ini Yorozu dan Sukuna sudah saling kenal. Meskipun pada chapter ini Yorozu menantang Sukuna, ada kemungkinan kalau mereka bukanlah musuh. Tapi terkait dengan Yorozu yang menantang Sukuna, berhubung Yorozu sudah menambahkan aturan keluar masuk koloni dengan bebas dan dirinya juga ingin menentukan tempat pertarungannya dengan Sukuna, sepertinya kemungkinan besar kalau tempat tersebut ada di luar koloni. Tapi poin pentingnya di sini, jika Sukuna memang mengenal Yorozu, apalagi Sukuna sampai keluar dari tubuh Yuji demi bertarung dengan Yorozu, ada kemungkinan karena Yorozu lebih penting, Sukuna akan meninggalkan Yuji dan Kurusu Hana tetap hidup. Karena seperti kata Mimin, meskipun di sini Yorozu menantang Sukuna, bukan berarti mereka adalah musuh. Mungkin saja mereka memiliki tujuan tertentu. Dan terlebih lagi, mengapa tempat pertarungan mereka harus di luar koloni? Itu pun menjadi pertanyaan sendiri. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan dari Mimin pada chapter 212 ini. Untuk kalian yang ingin mendengar opini Mimin tentang Sukuna dan Megumi, Mimin membuat video terpisah. Kalian bisa tonton di video berikut. Mohon maaf untuk kekurangan dan kesalahannya. Like, subscribe kalau suka, komen, kritik, dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.